Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'd. Bihaulillahi wa quwwati. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Manhajut Tafkir dalam materi epistemologi, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan 8 prinsip pokok daripada ilmu pengetahuan, ya, termasuk dalamnya ilmu epistemologi. Pada kesempatan ini kita membahas tentang qimatul ma'rifah. Kita masuk di bab yang pertama. Seperti yang dijelaskan kemarin bahwa ilmu itu terdiri daripada bab-bab. Nah, maka di sini bab yang pertama yang dibahas dalam epistemologi itu adalah qimatul ma'rifah, ya, nilai daripada pengetahuan. Jadi nanti di bab pertama ini yang dibahas pertama itu adalah taksimatul ma'rifah, ya, pembagian daripada pengetahuan. Di situ kita bagi al-ma'rifatul husuliyah wal quduriyah, ma'rifah badihiyah an-nazariyah, al-ma'rifatun nazariyah wal amaliyah. Nah, tentunya ini juga sudah dipelajari dalam ilmu logika. Tapi tidak apa-apa, di sini kita ulangi. Kemudian nanti pemasalannya ingkarul ma'rifah, aliran-aliran yang mengingkari atau aliran skeptis yang mengingkari adanya pengetahuan atau adanya kebenaran. Nah, bab yang pertama qimatul ma'rifah tamhidun. Ini pendahuluan dari bab pertama. Qabla dukhul fi ayyi bahtin min abhasil ilm. Sebelum kita masuk dalam pembahasan dari suatu ilmu, ya pembahasan apa saja, wal khawdu, ya qabla dukhuli, wal khawdi fi mu'tiyatihi, dan mendalami daripada data-data yang terdapat dalam suatu pembahasan, suatu ilmu, la budda min bayanil qimatil waqiyyati lil ilmil insani. Maka terlebih dahulu harus menjelaskan tentang nilai daripada pengetahuan manusia. Apakah pengetahuan itu ada nilainya atau tidak ada nilainya? Maksudnya apakah pengetahuan itu bisa membawa kepada kebenaran atau tidak? Nah, ilmu itu tentunya di situ nilainya adalah kebenaran. Ya, nilai daripada ilmu teoritis nanti akan dijelaskan. Kalau nilai daripada ilmu praktis itu adalah benar dan salah. Apa namanya? Baik dan buruk. Kalau ilmu teoritis berarti benar dan salah. Nah, apakah nilai daripada apakah ilmu manusia itu memiliki nilai atau tidak? Wahal huwa waqi'un hayati fal huwa waqi'un hayatiyun malmusun. Nah, apakah itu, ya, pengetahuan itu merupakan realitas, ya, merupakan ada wujudnya, malmusun, ya, malmus artinya dapat dicerna. Ya, malmus bukan berarti dapat diraba, tapi dapat dicerna. Apakah itu oleh indera atau oleh akal, ya, atau oleh intuisi atau hati. Malmusun, ya, dapat disentuh oleh akal atau panca indera atau hati. Nah, apakah ilmu atau pengetahuan itu dapat dicerna oleh ketiga instrumen pengetahuan manusia? Au annahu mujarradu tahayyulatin, ya, atau pengetahuan itu hanya semacam tahayyulat, hanya semacam halusinasi. La waqi alaha, dia tidak memiliki
realitas, ya, tidak memiliki wujud, hanya semacam halusinasi atau hanya semacam khayalan yang tidak memiliki realitas. Itu pertanyaannya. Apakah pengetahuan itu merupakan suatu realitas atau dia hanya sebagai tawahum atau halusinasi saja? Maksudnya tidak memiliki nilai. Kama yaddai ashabul madrati tashkikiyah, seperti yang diklaim oleh aliran tashkikiyah atau skeptis yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebenaran. Waliza fa inna mas'alata qimatil ma'rifati tu'addu al-mas'alatul ula. Sehingga masalah qimatul ma'rifah, nilai daripada pengetahuan, nah itu dianggap sebagai masalah yang pertama. Inilah permasalahan pertama yang harus dibahas, yang harus dikaji oleh para pengkaji. Allati yajibu bahtuha fi hadzal ilm, yang harus dibahas dalam ilmu epistemologi ini. Ya, apa nilai daripada ma'rifah itu? Inilah salah satu pembahasan daripada ilmu epistemologi. Liwuduhi takaddumiha ala sairil mabahith bihasbi tabiatiha. Ini jelas bahwa nilai, ya, daripada pengetahuan ini, qimatul ma'rifah ini didahulukan di atas pembahasan-pembahasan yang lain. Karena semua pembahasan-pembahasan dalam ilmu itu membahas tentang pengetahuan, mencari kebenaran untuk sampai kepada kebenaran, apakah itu kebenaran ilmiah atau kebenaran filosofis dan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Nah, tentunya harus dijelaskan dulu nilai daripada pengetahuan itu. Kenapa? Li'anna kullal abhasil ilmiyati, karena semua pembahasan-pembahasan ilmiah, pembahasan-pembahasan yang membawa kepada pengetahuan ilmiah, innama takunu laha tamratun, nah, dia hanya memiliki hasil, bisa berbuah, menghasilkan buah, menghasilkan hasil. Bima laukanatil ma'rifatul basyariyatu zata qimatin wa waqi'iyatin. Ya, nanti katanya dia akan memiliki hasil jika pengetahuan manusia itu, ya, memiliki nilai atau memiliki wawaqi'iyah, memiliki realitas atau kebenaran, membawa kepada kebenaran. Wa yumkinul i'timadu 'alaiha. Nah, sehingga pengetahuan yang dihasilkan tadi, wa yumkinul i'timadu 'alaiha fil janibil hayatin nazari wal amali. Nah, sehingga bisa dijadikan sebagai sandaran, bisa dijadikan sebagai fondasi, ya, dalam pengetahuan teoritis maupun al-amali atau praktis. Fi hayatin nazar fi al-janibil hayati fi an-nazari wal amali. Sehingga dapat dijadikan sebagai patokan ilmu yang dihasilkan tadi, ya, kalau memiliki nilai, ya, makanya tentunya bisa dijadikan sebagai premis, sebagai mukaddimah dalam persoalan-persoalan, masalah-masalah teoritis maupun dalam masalah-masalah praktis. Tapi kalau pengetahuan itu tidak memiliki nilai, nah, maka tentunya juga tidak memiliki hasil. Wa min huna tattadihu ahammiyatu hadzal bahth. Nah, dari sini nampak jelas pentingnya daripada pembahasan ini, yaitu pembahasan qimatul ma'rifah, nilai daripada pengetahuan. Apakah pengetahuan itu membawa kepada kebenaran, maksudnya bisa menyingkap realitas hakikat kebenaran atau tidak. Wa taqaddumuhu ala ghairihi min masaili hadzal ilm,
Nah, tentang qimatul ma'rifah juga ini pembahasan ya yang didahulukan daripada pembahasan-pembahasan lainnya atau masalah-masalah lainnya di dalam ilmu epistemologi. Karena dalam ilmu ma'rifah atau epistemologi, nah itu membahas beberapa masalah. Nah, maka masalah yang pertama kali dibahas itu adalah qimatul ma'rifah. Jadi pembahasan qimatul ma'rifah ini mendahului pembahasan-pembahasan yang ada di setiap ilmu, begitu pula juga di dalam pembahasan-pembahasan ilmu epistemologi itu sendiri. Kenapa? Bi'tibariha yumassilul khutwatal ula fi bina'in nizam. Qimatul ma'rifah ini ya, merupakan langkah pertama, al-khutwatul ula, langkah pertama fi bina'in nizamil ilmi, ya, untuk mengkonstruksi sistem pengetahuan, sistem ilmu pengetahuan bagi manusia. Jadi bangunan pertama, ya, dasar daripada ilmu manusia itu adalah, jadi yang pertama kalau ingin kita membangun suatu konstruksi ilmu atau pengetahuan, nah tentunya yang harus dilihat adalah apakah pengetahuan itu memiliki nilai atau tidak. Ini yang pertama kali harus dibahas. Nizam ma'rifi lil insani allazi la budda ayyukna ala ardin solbatin. Nah, ini juga harus dibangun dalam di atas tanah yang kuat, maksudnya fondasi yang kokoh. Ini jadi bangunan keilmuan itu sama dengan konstruksi bangunan. Bangunan itu semakin tinggi ilmu yang ingin dibangun, itu juga konstruksinya harus semakin kuat. Harus dipakai cakar ayam ya, supaya betul-betul dibangun di atas tanah atau fondasi yang kuat. Nah, kalau fondasinya kuat, nah itu bisa ya, disusun sampai berapa tingkat. Nah, keilmuan juga seperti itu. Keilmuan kalau fondasinya kuat, ini juga bisa dikembangkan. La budda ayyubna ala ardin fi halati adami tamakkuni min isbati qimatil ma'arifil basyariyah. Nah, jika sebaliknya ya, kita tidak bisa tidak memungkinkan untuk menetapkan nilai daripada pengetahuan manusia. Tidak bisa kita menetapkan bahwa pengetahuan itu bisa membuat. Nah, kalau ini tidak bisa kita buktikan dan tamakun min isbati qimatil ma'arifil basyariyah, tidak bisa membuktikan bahwa pengetahuan manusia itu memiliki nilai, fala makna ba'da zalika bil bahthi an ahamiyatil ma'rifati wal ilmil basyari. Maka tidak ada artinya ya, fala makna ba'da zalika bil bahthi an ahamiyatil ma'rifah. Ya, tidak ada lagi artinya untuk membahas lebih lanjut tentang pentingnya pengetahuan dan pengetahuan manusia, wasairi tafsilati, itu pula dengan pembahasannya secara terperinci. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya kita ke lab mengadakan penelitian, eksperimen. Nah, kalau ternyata pengetahuan ya, itu tidak memiliki nilai, maksudnya apa yang dihasilkan itu tidak membawa kepada kebenaran. Bahwa pengetahuan ilmiah misalkan tidak membawa kepada kebenaran, nah ya, maka apa artinya orang mengadakan eksperimen untuk mencari pengetahuan kalau toh hasilnya itu tidak membawa kepada kebenaran. Ya, karena kenapa? Esensi daripada pengetahuan itu adalah kebenaran. Tidak bisa dipisahkan antara pengetahuan dengan kebenaran itu sendiri. Kalau mengatakan saya mencari ilmu, berarti itu mencari kebenaran. Ya, saya ingin tahu, berarti saya ingin kebenaran. Kemudian setelah itu tadi
Fi halat adami tamakkun min itsbati qimatil ma'arif al-bashariyah fala ma'na ba'da dzalika lil bahthi an ahamiyatil ma'rifati wal ilmi al-bashari wa sairi tafsilatihi. Wa hina idzin tatarattabu dun nata'ijil wakhimati. Nah, kalau seperti ini maksudnya tidak bisa menetapkan, membuktikan nilai daripada pengetahuan, tatarattabu ba'dun nata'ij al-wakhimah. Maka konsekuensinya itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, wakhima alal masiratil insaniyati, krusial sekali dalam perjalanan hidup manusia, ala masiratil insaniyati bisyakaiha al ma'rifi was suluki, apakah dalam kehidupan pengetahuan atau dalam tingkah laku atau perbuatan mereka. Jadi ini akan memiliki pengaruh yang sangat berbahaya dalam dunia intelektual manusia. Begitu pula dalam suluknya, dalam perbuatannya. Mari kita katakan bahwa perbuatan manusia itu semuanya berdasarkan dengan pengetahuan, bersumber dari pengetahuan. Pengetahuan itulah yang menghasilkan yang namanya keinginan. Kemudian keinginan itu akhirnya semakin kuat sehingga lahirlah perbuatan, lahirlah perilaku. Maka kalau kita katakan bahwa pengetahuan tadi sebagai dasar daripada perbuatan tidak memiliki nilai, tidak memiliki sesuatu yang bisa membawa kepada kebenaran, maka tentu ini akan berpengaruh kepada perbuatan manusia. Jadi manusia akan berbuat seenaknya saja. Walinazkura ba'du hadzin nata'ij. Nah, di sini kita akan menyebutkan beberapa hasil, beberapa konsekuensi al-mutarattiba ala adami thubuti qimatin waqiyatin lil ma'rifah. Nah, jika tidak menetapkan adanya nilai atau kebenaran terhadap pengetahuan, apa saja konsekuensinya jika kita gagal atau tidak bisa menentukan adanya nilai daripada pengetahuan itu. Yang pertama, akibatnya adalah al-insidadul ilmi fi janibit ta'limi wa ta'allum. Al-insidad itu kebuntuan, tertutupnya pintu ilmu pengetahuan, fi janibit ta'lim wa ta'allum, dalam sisi belajar dan mengajar. Tidak ada lagi proses pembelajaran. Karena buat apa? Kan yang tentu yang diajarkan, yang dipelajari itu adalah ilmu. Kalau kita mengatakan bahwa ilmu ini tidak bisa membawa kepada kebenaran, apa artinya orang belajar? Apa artinya orang kuliah? Sedangkan orang kuliah, orang belajar itu untuk mencari pengetahuan yang benar. Sedangkan pengetahuan tidak bisa membawa kepada kebenaran, maka tidak ada arti. Nah, ini akibat yang pertama. Terus yang kedua, butlanul i'tiqadati wal adyan. Tentu keyakinan-keyakinan yang ada dalam agama-agama itu semuanya akan batal. Kenapa? Karena pengetahuan di dalam agama itu bersumber daripada pengetahuan. Perilaku-perilaku dalam agama, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh agama tentu berdasarkan dengan pengetahuan. Jadi mengatakan bahwa pengetahuan ini tidak ada nilainya, tidak bawa kepada kebenaran, maka tentunya tidak ada lagi yang namanya agama. Butlanul i'tiqadat wal adyan. Karena kenapa? Keyakinan dalam agama itu tersusun dari pengetahuan, premis-premis tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalilnya itu berdasarkan dengan pengetahuan. Apakah itu pengetahuan yang sifatnya badihi atau tidak. Nah, kalau kita menganggap bahwa pengetahuan itu tidak memiliki nilai, maka
Tidak ada lagi artinya namanya keyakinan ataupun agama. Terus yang ketiga, ya, akibat, ya, jika menganggap bahwa pengetahuan itu tidak memiliki nilai, inhiyaru mabani akhlakiyah wal hukukiyah wal ijtimaiyah wasiyasiyah. Inhiyar, ya, runtuhnya bangunan-bangunan atau sistem akhlak, sistem sosial politik, maka tidak ada lagi yang namanya norma-norma atau hak-hak, hukum-hukum sosial politik. Kenapa? Karena semua itu dibangun atas dasar pengetahuan. Nah, jika kita menganggap bahwa pengetahuan itu tidak memiliki nilai, tidak membawa kepada kebenaran, maka sistem akhlak, hukum, sistem sosial politik, itu akan runtuh. Tidak ada lagi nilainya. Wal maksudu minal ma'rifati fi hadzal bahthi. Nah, yang dimaksud dengan ma'rifah di dalam pembahasan ini yang kita sebutkan tadi, pengetahuan huwa mutlaqu husulil ma'lum ladal alim. Ladal alim mutlaqu husul. Jadi sampainya al-ma'lum, apa yang diketahui pada diri seseorang atau al-alim, pada diri orang yang mengetahui. Jadi sampainya al-ma'lum kepada al-alim, ya, sampainya pengetahuan di dalam diri seseorang. A'ammu min kaunihi husuliyan au huduriyan. A'am, lebih umum daripada apakah itu ilmu husuli atau ilmu huduri. Jadi yang jelas sampainya pengetahuan di dalam diri manusia terlepas dari apakah ilmu itu ilmu husuli maupun ilmu huduri. Nanti akan dijelaskan itu apa ilmu husuli dan apa ilmu huduri bagi teman-teman yang belum belajar ilmu logika. Nah, juga terlepas dari kulian atau juz'ian. Apakah ilmu pengetahuan itu sifatnya universal atau pengetahuan yang parsial atau partikular. Badihian atau kasbian. Apakah pengetahuan itu adalah pengetahuan badihi, pengetahuan aksioma yang tidak memerlukan pembuktian, atau kasbian atau ilmu yang memerlukan proses dan pembuktian. Terlepas juga dari nazarian atau amalian, apakah itu ilmu teoritis maupun ilmu praktis. Ya, jadi yang kita masukkan di sini qimatul ma'rifah, nilai daripada pengetahuan, ya, itu umum, ya, meliputi di dalamnya ilmu husuli dan ilmu huduri, ilmu kulli dengan juz'i, ya, badihi maupun kasbi, nazari atau amali. Nah, itu yang kita masukkan dengan pengetahuan di dalam pembahasan ini. Wa ma'nal bahsi an qimatil ma'rifati, yang dimaksudkan dengan pembahasan tentang qimatul ma'rifah, nilai dari pengetahuan, huwal bahsu an iktibariha. Jadi membahas tentang iktibarnya. Oh, ada iktibariha atau tidak muktabarnya. Min nahiyatin nazariyah abil amaliyah. Baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis. Ya. Apakah pengetahuan tadi muktabar? Ya, maksudnya dapat dijadikan sebagai sandaran, dapat dijadikan sebagai potokan, atau tidak dianggap, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran atau potokan. Apakah itu dalam masalah-masalah yang sifatnya teoritis maupun masalah-masalah yang sifatnya praktis. Jadi pengetahuan ini muktabar atau tidak, memiliki iktibar atau tidak. Ya, ilmu ini dianggap atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan pembahasan tentang qimatul ma'rifah. Kita ingin mengatakan bahwa ma'rifah ini apakah dia memiliki iktibar atau tidak memiliki iktibar. Ammal bahtu an qimatihan nadhariyah. Nah, adapun pembahasan tentang nilai
Lanjut. Minta maaf, ada angin jatuh. Amal bahsu an qimatihan nazariyah, ya, adapun pembahasan tentang nilai, ya, nilai ma'rifah an nazariyah yang sifatnya teoritis, qimatul ma'rifah an nazariyah fa makna kasfiyatiha anil waqi wa nafsil amr. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah kasifiyatiha, fa bimakna kasifiyatuha anil waqi wa nafsil amr. Ya, dapat menyingkap realitas, ya, dan kebenaran, ya, nafsul amr, dan kebenaran itu sendiri. Jadi yang dimasukkan dengan nilai daripada al-ma'rifah an-nazariyah, pengetahuan dari segi teoritis, secara teoritis, wa makna kasifiyatuha anil waqi, bahwa bisa menyingkap daripada realitas atau kebenaran. Wa innaha laysat mujarrada hayalatin wa auhamin kazibatin. Bukan hasilnya itu, bukan hanya sekedar pengetahuan itu, bukannya sekedar mujarrada hayalat, hanya sebagai hayalan atau halusinasi. Ya, hayalan wa auham, halusinasi, kazibah, yang tidak sesuai dengan fakta, ya, hakikat realitas, min iftira'in nafsil insaniyah. Ya, dianggap bahwa ini hanya dari rekaan diri manusia sendiri yang membuat pengetahuan itu. Maksudnya tidak memiliki realitas di luar. Itu hanya rekaan daripada diri manusia, atau kata lain adalah halusinasi atau hayalan. Hayalan itu dibuat sendiri oleh manusia. Begitu dengan halusinasi. Nah, wabitali, sehingga yasihul i'timadu wa ta'wilu alaiha, sehingga dia bisa jadikan sebagai sandaran, sebagai patokan, sebagai barometer terhadap suatu permasalahan. Mimma yaftahul baba ala musari'ihi. Salah ketik itu, bukan musari'ihi tapi musari'ihi, amamal bahthil ilmi wa ta'lim wa ta'allum. Nah, inilah yang membuka pintu bagi orang-orang yang menggelutinya, ya, menggeluti daripada ilmu teoritis itu, amamal bahthil ilmi, dalam pembahasan ilmiah, wa ta'lim wa ta'allum, dalam dunia ajar mengajar, dalam dunia pendidikan. Ini kalau yang dimasukkan dengan nilai daripada pengetahuan teoritis. Jadi pengetahuan teoritis itu menyingkap hakikat, ya, menyingkap kebenaran, menyingkap realitas apa adanya. Jadi bukan hanya khayalan atau halusinasi semata. Kalau seperti ini, maka tentunya ini bisa dijadikan sebagai sandaran, sebagai patokan, ya, dalam menyusun ilmu-ilmu selanjutnya. Wa ammal bahthu an qimatihal amaliyah. Nah, adapun pembahasan tentang nilai pengetahuan secara praktis, apa nilai praktis daripada ilmu pengetahuan itu? Fa makna kashfuha an husnil af'al wa kubihiha al-waqi'iyain, yaitu menyingkap tentang baik atau buruknya, ya, suatu perbuatan, pekerjaan. Jadi kalau pengetahuan praktis itu, ya, menyingkap tentang baik dan buruknya suatu perbuatan, ya, layak dan tidak layaknya suatu perbuatan. Wa tartibul atharil amali alaiha, nah, sehingga memiliki konsekuensi juga secara praktis. Jadi pengetahuan praktis juga tentunya memiliki konsekuensi praktis min luzumil fi'li awit tark, ya, untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi kalau sudah menyingkap bahwa perbuatan ini baik,
maka konsekuensinya adalah perbuatan ini harus dilakukan. Nah, kalau yang menyingkap bahwa perbuatan ini tidak layak atau buruk, ya, maka tentunya konsekuensinya adalah pekerjaan tersebut harus ditinggalkan. Wabitali, kemudian kalau seperti itu, tasyidu ya sarhin nizamil akhlaqiyati wal hukukiyati. Dengan itu maka dia bisa tasyid, ya, bisa mengkonstruksi, ya, membangun, mengkonstruksi daripada sarhin nizamil akhlaqiyati, ya, sistem akhlak, wal hukukiyah, ya, undang-undang hukum, wal ijtimaiyah was siyasa, sosial politik, fil mujtama'il basyari, dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat sosial. Itu dalam ilmu dari sisi pengetahuan dari sisi praktisnya. Jadi ada pengetahuan teoritis, ada pengetahuan praktis. Ya, ibaratkan dengan an-nazariyah dengan amaliyah. Nah, kalau ilmu teoritis itu, ya ilmu teoritis itu menyingkap nilai benar dan salahnya suatu pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan praktis itu menyingkap baik dan buruknya suatu perbuatan, jadi berkaitan dengan perbuatan. Nah, kalau ilmu teoritis itu berkaitan dengan pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi yang ada nilainya di situ adalah yang ada benar salah. Kalau ilmu praktis, nilai yang ada di situ adalah baik dan buruk. Nah, juga ada pembahasannya lagi yang lebih lanjut. Selanjutnya taksimatul ma'rifati. Tadi sudah dijelaskan tentang apa nilai daripada pengetahuan itu. Ya. Kalau memiliki nilai, nah, maka tentu bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai fondasi untuk membangun konstruksi ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau tidak, maka tentu tidak ada gunanya untuk membahas atau mengkaji pengetahuan itu sendiri. Nah, taksimatul ma'rifah, nah, di sini pembagian-pembagian pengetahuan, klasifikasi daripada pengetahuan. Karena pengetahuan itu adalah suatu realitas yang sangat luas. Tentunya di sini ada beberapa pembagian, ya, tergantung dari sudut pandang kita melihat ma'rifah itu sendiri. Taksimatul ma'rifah, yumkinu taksimul ma'rifati ila iddati taksimatin. Kita bisa membagi pengetahuan itu dari berbagai pembagian, ya, klasifikasi, bi'tibaratin mukhtalifatin, ya, dari sudut pandang yang berbeda. La budda min ta'arudilaha, ini harus dijelaskan, harus kita singgung, jelaskan. Li tattadiha tabi'atul ma'rifati bisaklin tafsiliyin, supaya jelas kriteria atau karakteristik daripada pengetahuan secara terperinci, supaya kita bisa mengetahui, karena setiap pengetahuan itu tentu memiliki kriteria atau karakteristik yang berbeda-beda. Yang di sini jelaskan tentang pembagian-pembagian pengetahuan. Wahiyya ala tartibit tali, ya, seperti di bawah ini. Ala tartibi at-tali. Awalan, yang pertama, pembagian daripada pengetahuan al-ma'rifatul husuliyatu wal huduriyatu. Pengetahuan husuli dan pengetahuan huduri. Itu dalam ilmu pengantar ilmu logika juga ini sudah dipelajari. Tapi tidak apa-apa kita mengulang-ulangi. Al-ma'rifatul husuli dengan huduri. Disebut dengan ilmu husuli dengan ilmu huduri. Menjadi istilah ilmu. Taqaddama anna ilmal ma'rifah, sudah dijelaskan bahwasanya ilmu ma'rifah itu innama yatahaqqaqu bihusulil ma'lum indal alim. Maaf. Taqaddam annal ilma, sudah dijelaskan bahwasanya ilmu, dalam kurun di sini al-ma'rifah, bukan ilmu ma'rifah tapi dalam kurun ma'rifah.
Kemarin dibedakan itu antara ilmu dengan al-ma'rifah. Saya mengatakan bahwa ilmu yang dimasukkan itu adalah al-ma'rifah. Innama yatahaqqaqu bihusulil ma'lum indal alim. Bahwasanya sampainya al-ma'lum yang diketahui kepada diri al-alim, orang yang mengetahui. Sampainya pengetahuan dalam diri seseorang. Binahwin yastalzimu inkishafal waqi, yang menyebabkan tersingkapnya realitas, nampaknya kebenaran. Lahu alama huwa alaih, ya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya fi nafsil amr. Fi nafsil amr, maksudnya tersingkapnya kebenaran, itu bahasa ringkasnya. Jadi sampainya pengetahuan di dalam diri seseorang, yang mana pengetahuan itu menyingkap suatu kebenaran, suatu realitas. Wahusulul maklumi, terus sampainya pengetahuan itu, sampainya pengetahuan dalam diri seseorang, imma ayyakuna binafsihi wa biwujudihi al-khariji. Ya, jadi pengetahuan yang sampai itu adalah pengetahuan itu sendiri. Ya, wujud realitas daripada pengetahuan itu sendiri yang sampai di dalam diri manusia. Pengetahuan sendiri, wa yusamma bil ilmil huduri. Nah, ini disebut dengan ilmu al-huduri. Maksudnya pengetahuan itu hadir dengan sendirinya. Ya, pengetahuan itu sendiri yang hadir. Seperti misalkan lapar. Ya, saya mengetahui bahwa diri saya lapar. Ya, pengetahuan bahwa diri saya lapar itu adalah ilmu huduri. Karena yang hadir dalam diri saya itu adalah lapar itu sendiri. Ya. Jadi yang hadir dalam diri saya adalah lapar itu sendiri, bukan gambarannya lapar, bukan bentuknya lapar. Ya. Tetapi yang hadir itu adalah lapar itu sendiri. Jadi disebut dengan ayyakuna binafsi wa wujudihi al-khariji. Jadi realitas daripada yang dikata itu sendiri ada dalam diri seseorang, disebut dengan ilmu huduri. Wa imma ya ayyahsula bisuratihi wa mahiyatihi, atau al-maklum itu sampai kepada diri manusia bisuratihi. Nah, itu bentuknya, ya, atau konsepnya, ya, bentuknya atau konsepnya. Wa mahiyati, maupun mahiyanya atau kuditasnya. Muntazi'a minhu al-haqiyah anhu. Jadi pengetahuan yang menggambarkan tentang suatu realitas. Jadi gambarannya sampai kepada kita. Yang mana gambaran itu menunjuk haki anhu. Ya. Dia menjadi cermin, bayangan daripada suatu realitas. Gambaran daripada suatu realitas. Wa yusamma bi ilmil husuli. Nah, ini disebut dengan ilmu al-husuli. Ya, atau al-ma'rifatul husuliyah. Kalau tadi al-ilmul huduri itu sebenarnya meminjam istilah ilmu. Ya. Kenapa? Karena ilmu huduri itu adalah ma'rifatul huduriyah. Di sini menggunakan kata ilmu, itu hanya meminjam istilah. Nah, kalau ilmu husuli, nah ini benar ilmu. Tapi kalau ilmu huduri itu adalah pengetahuan. Wa yusamma bi ilmil husuli. Jadi bedanya antara ilmu huduri dan ilmu husuli. Kalau ilmu huduri, ya, jadi pengetahuan adalah objek yang diketahui sendiri. Kalau ilmu husuli, nah, berarti yang hadir itu adalah gambarannya. Gambaran, mana gambaran sesuatu itu, ya, merupakan hakia, ya, anil waqi, ya, dia merupakan gambar dari suatu realitas. Wa yusamma bi ilmil husuli. Ilmul husuli. Misalkan kita mengetahui mangga, nah yang kita ketahui itu mangga itu maklum atau objek yang diketahui. Nah, mangga itu yang hadir dalam diri kita adalah gambarannya mangga.
Ya, konsepnya mangga, bukan mangga itu sendiri. Ya, bukan realitasnya mangga. Ya, realitasnya mangga itu yang ada di pasar. Itulah realitasnya mangga. Atau wujud luarnya mangga. Yang ada adalah gambarannya atau konsep daripada mangga sendiri. Wa yumkinu tasawwurul ilmil huduri fi mauridain. Di sini dapat kita gambarkan ilmu huduri itu dengan dua hal di bawah ini. Maksudnya contoh, memberikan contoh tentang apa ilmu huduri itu. Yang kedua tasawur, kita bisa mengetahui ilmu huduri itu dengan kedua contoh di bawah ini. Yang pertama, ilmu nafsi bizatiha wa syu'unatiha az-zatiyah. Ya, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Ya, tentu seseorang itu mengetahui dirinya, mengetahui siapa dirinya. Ilmu nafsi bizatiha wa syu'unatiha az-zatiyah. Pengetahuan tentang esensi daripada dirinya, hakikat daripada dirinya. Nah, itu adalah ilmu huduri. Ya, karena diri kita sendiri itulah hadir dalam diri kita. Ya. Ilmu nafs bizat, ya kita mengetahui tentang diri kita, tentang keberadaan kita. Ya, tidak perlu ada orang yang beritahu bahwa diri Anda itu ada. Ya, tidak perlu. Kita mengetahui dengan sendirinya bahwa kita ini ada, diri kita ini ada. Wasyunut ya zatiyah. Ka ilmina bi anfusina. Seperti pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Kita mengetahui diri kita. Nah, inilah ilmu huduri. Kemudian asani ilmu illati al-mujidati bima'luliha. Ilmu illati al-mujida bima'luliha. Mengetahui illah, mengetahui sebab, pengetahuan kita tentang sebab dengan mengetahui akibatnya. Kalau kita melihat ada akibat, maka tentu kita mengatakan ini ada sebab. Ya, ada sebab. Tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Kita mengetahui adanya sebab karena melihat ada akibat. Ilmu illati mimujidati ma'luliha. Ya, al-qiyami wujudi biha. Karena maklul itu, akibat itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada karena adanya maklulnya, adanya ilahnya, adanya sebabnya. Ya, tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Liqiyami wujudihi biha. Liqiyami wujudil maklul biha. Karena keberadaan daripada akibat itu biha dengan illah, dengan sebab. Itu pengetahuan yang sifatnya huduri. Nah, itu tidak perlu dijelaskan. Jadi kan itu hadir dalam diri kita sendiri. Pengetahuan tentang sebab akibat itu adalah merupakan sudah menjadi fitrah manusia, sudah menjadi softwarenya manusia. Makanya anak kecil saja itu kalau ada sesuatu bertanya kenapa, itu menunjukkan bahwa dalam pikirannya itu bahwa tidak mungkin ada sesuatu terjadi begitu saja, pasti ada sebabnya. Nah, itu anak kecil, maksudnya akalnya itu, otaknya belum sempurna, tetapi dia sudah mempertanyakan tentang namanya sebab akibat. Setiap ada sesuatu yang menanyakan kenapa. Wasiyatimu bayanuhu fima ba'd fi buhuthil falsafatil ula. Nah, katanya nanti akan dibahas tentang masalah illa wal ma'lul ini dalam pembahasan filsafat al-falsafatul atau filsafat metafisik. Taksimatul ma'rifati. Jadi pembagian ma'rifat di sini akan dibahas adalah taksimatul ma'rifah husuliyah wal huduriyah. Kemudian ma'rifat juga dibagi menjadi badiyah dengan nazariyah. Kemudian dibagi nazariyah wal amaliyah. Wahazal ilmu al-hasil ladaina fi kila mauridaihi ilmun wijdaniyun juz'iyun ijmaliyun.
Wahazal ilm, ya ilmu yang disebutkan tadi di atas, wikila mauridai, adalah ilmun wijdani, ilmu yang sifatnya wijdan, ada di dalam diri. Ya, juz'iyun ijmaliyun, masih bersifat partikular, bersifat khusus, bersifat parsial. Ijmali tapi masih bersifat global. Data ini bisa dikumpulkan juz'i dengan ijmali. Ya, ilmun harusnya ilmun wijdaniyun ijmaliyun untuk sementara. Bi asli wujudil asya duna tafasiliha al aqliyah. Fi kalam ilmu wijdani juz'iyyan ijmali bi asli wujudil asya duna tafasiliha al aqliyah. Ya, tanpa ada perincian secara rasional. Maksudnya ini ada dalam diri kita, diketahui tanpa harus melalui penalaran secara rasional. Nah, ini katanya pengetahuan ini sudah ada di dalam diri kita. Wa huwa min hazihil jihati laisa lahu muhtawa ilmiyin madrasiyin yu'awwalu alaihi. Nah, dari sisi ini, maksudnya dari sisi min hazil jihah, keberadaannya dalam diri manusia, laisa lahu muhtawa ilmiyin madrasiyin. Ini tidak harus dibahas secara ilmi atau madrasih, secara sistematis. Yu'awwalu alaih. Maksudnya kenapa? Kan ini sudah ada dalam diri manusia, tidak perlu lagi pembahasan. Ya, tidak perlu lagi pembahasan atau pembuktian. Tidak perlukah pembahasan ilmiah untuk membuktikan keberadaannya, karena itu ada dalam diri setiap manusia. Kama la yumkinu naqluhu au itsbatu lil ahrin min haitsu huwa fi aktsaril mawarid. Ya, katanya pengetahuan yang apa namanya? Yang sifatnya wijdani ini, mungkin kita artikan ini wijdan adalah ilmu-ilmu yang sifatnya subjektif. Maksudnya dalam diri kita pengetahuan tentang lapar, pengetahuan tentang sedih. Saya mengetahui bahwa diri saya sedih, ya, saya marah. Nah, itu semuanya adalah ilmu wijdaniyun, ilmu pengetahuan yang ada dalam diri sendiri. Kamala yumkinu naqluna, tentu ilmu ini tidak bisa ditransfer, ya, au itsbatil aharin, atau dibuktikan kepada orang lain, min haitsu huwa fi aktsaril mawarid. Banyak ilmu seperti ini tidak bisa dibuktikan, seperti misalkan lapar. Ya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa diri kita lapar? Ya, misalkan bibir pecah-pecah, itu hanya sebagai indikasi, bukan lapar itu sendiri. Ya, misalkan, nah nanti terlalu melebar kalau kita berikan contoh terlalu banyak, nah itu saja. Jadi ilmu yang sifatnya subjektif itu tentunya ini tidak bisa ditransfer atau dibuktikan kepada orang lain. Illa mimba di ta'akulihi wa tahwilihi ila ilmin husuli. Ya, ilmu husuli. Ya, jadi selama ilmu huduri itu, nah ilmu masih bersifat subjektif. Ya, misalkan kita punya mimpi, ya, bermimpi misalkan tentang sesuatu, nah, tentu pengetahuan kita di dalam mimpi itu tentunya tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Ya, bagaimana kita membuktikan bahwa tadi malam bermimpi, itu tidak bisa. Apalagi membuktikan apa yang kita impikan. Nah, ini sifatnya subjektif, tapi itu memang ada, faktanya ada. Tetapi persoalannya tidak bisa dibuktikan kepada orang lain. Nanti bisa dibuktikan, nah, kalau sudah berubah menjadi ilmu usuli. Sudah dirasionalkan, sama dengan mukasyafahnya, penyingkapan yang dilakukan oleh para urafa. Ya, dia penyingkapan realitas, ya, melalui pensucian jiwa. Dia sucikan jiwanya, kemudian muncullah penyingkapan realitas atau kebenaran. Nah, penyingkapan ini tentunya mereka tidak bisa dia buktikan. Dia sendiri merasakan tentang keberadaannya, tapi bagaimana membuktikannya itu? Ya, tentunya ini apa namanya, ilmiahkan dulu, baru bisa kita buktikan kepada orang lain.
Seperti misalkan tentang sholat subuh 2 rakaat. Nah, tentunya ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa buktinya bahwa sholat subuh 2 rakaat itu benar atau tidak? Ya, tentunya ini kita tidak punya dari rasional maupun ilmiah. Ini sifatnya subjektif. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan. Maka bagi orang yang percaya dengan Nabi Muhammad, dia percaya bahwa salat subuh 2 rakaat itu benar. Tapi bagi orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tentunya dia tidak punya dalih untuk mengatakan bahwa salat subuh 2 rakaat itu benar. Jadi maksudnya ini adalah pengetahuan yang sifatnya subjektif. Nah, fal ilmul husuli yang yuntaza'u minal ilmil huduri. Nah, sedangkan ilmu husuli itu sendiri yuntaza'u min ilmil huduri. Nah, itu diambil daripada ilmu huduri, maksudnya berasaskan ilmu huduri. Wa yuksyafu anhu. Wa yakshifu an. Jadi ilmu husuli itu lahir daripada ilmu huduri. Karena semua ilmu itu harus kembali kepada diri manusia itu sendiri dalam menetapkannya. Jadi semuanya harus kembali kepada ilmu huduri. Kalau lal ilmu huduri, kalau seandainya tidak ada ilmu huduri, maka naladaina ilmu husuliyun. Maka tentu kita tidak memiliki ilmu husuli. Jadi dasar daripada ilmu husuli itu adalah ilmu huduri. Jadi ilmu husuli itu kalau kita telusuri, semuanya nanti kembali kepada ilmu huduri. Misalkan Tuhan ada, itu ilmu husuli. Ya. Nah, kemudian nanti pembuktiannya kenapa Tuhan ada, pembuktiannya itu harus kembali kepada ilmu huduri. Ya, makanya ilmu itu tidak bisa lagi dipungkiri oleh manusia. Fal ilmul husuli huwal ilmul hakiki indal insan. Fal ilmul husuli, nah ilmu husuli inilah merupakan ilmu yang sebenarnya bagi manusia. Maksudnya inilah ilmu dalam istilah epistemologi, yaitu ilmu husuli. Kalau tadi ilmu huduri, itu sebenarnya meminjam istilah ilmu. Itu hanya sebagai pengetahuan huduriyah, pengetahuan, belum menjadi ilmu. Yang mengatakan bahwa ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu al-husuli. Di Quran mengatakan ilmu berarti yang dimasukkan itu adalah ilmu husuli, bukan lagi ilmu huduri. Indal insan wa huwa al-maksud bit ta'limi wa ta'lum. Nah, ini yang dimaksud dengan at-ta'lim wa ta'lum. Maksudnya pengetahuan yang dapat ditransfer, ya, ditransfer melalui proses pengajaran, belajar dan mengajar. Wa al-maksud bit ta'limi wa ta'lum. Al-qabil istidlal, yang dapat dijadikan sebagai dalil, wabittali lil itsbati wan naf, dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Wa ala asasihi qamat sairul ulum wal ma'ariful basyariyati. Maka dengan asas itu bisa dijadikan sebagai fondasi daripada semua ilmu dan pengetahuan-pengetahuan manusia. Itu adalah ilmu al-husuli. Ya, mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan al-ma'rifatul badihiyatu wan nazariyatu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.